Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang jaringan komputer. Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang definisi jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Gabungan teknologi ini melahirkan pengolahan data yang dapat didistribusikan mencakup database, software, aplikasi, dan peralatan hardware secara bersamaan. Penggunaan komputer yang sebelumnya hanya berdiri sendiri kini telah diganti dengan sekumpulan komputer yang saling berhubungan satu sama lain dalam melaksanakan tugasnya. Sistem seperti inilah yang disebut dengan jaringan komputer. Secara lebih sederhana, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang dihubungkan untuk tujuan berbagi data dan sumber informasi satu sama lain. Jaringan komputer terkadang dianggap sebagai subdisiplin teknik listrik, telekomunikasi, ilmu komputer, teknologi informasi dan rekayasa komputer. Jaringan komputer sangat bergantung pada aplikasi teoritis dan praktis dari disiplin ilmu dan rekayasa. Selanjutnya adalah tujuan jaringan komputer. Jaringan merupakan kumpulan komputer yang saling berhubungan melalui beberapa cara dengan tujuan berbagi data dan transfer informasi. Jaringan komputer dibangun agar informasi atau data yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer klien sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Selanjutnya adalah manfaat jaringan komputer. Banyak sekali manfaat yang bisa didapat dengan adanya jaringan komputer. Contoh, dapat melakukan proses pengiriman data berbagai data secara cepat dan efisien, membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah, menjaga informasi agar tetap up to date dan andal. Dengan adanya jaringan komputer melalui sistem penyimpanan data yang terpusat pada komputer server, maka pengguna dapat mengakses data dari berbagai tempat yang berbeda. Juga dapat membatasi akses data tertentu sewaktu data tersebut sedang diproses. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis jaringan komputer. Salah satu cara untuk mengkategorikan jenis desain jaringan komputer adalah dengan ruang lingkup atau skala wilayah mereka. Untuk alasan historis, industri jaringan mengacu pada hampir setiap jenis desain sebagai jaringan area. Contoh umum jenis-jenis jaringan: LAN, Local Area Network. Jaringan LAN merupakan jaringan internal di dalam sebuah gedung atau kampus. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor suatu organisasi perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama perangkat. Misalnya, printer, media penyimpanan atau storage, dan saling bertukar informasi. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network. Jaringan MAN merupakan LAN dengan area yang lebih luas dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN.
MAN dapat mencakup kantor-kantor atau perusahaan yang letaknya berjarak antara 10–50 km dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. MAN mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Yang ketiga, Wide Area Network WAN. Jaringan WAN jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri atas kumpulan mesin-mesin yang bertujuan menjalankan program-program aplikasi pemakai. Yang keempat adalah internet. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain yang terhubung ke jaringan lainnya. Keinginan seperti ini memerlukan hubungan antar jaringan yang seringkali tidak kompatibel dan berbeda. Kumpulan jaringan yang saling terhubung atau terinterkoneksi inilah yang disebut dengan internet. Komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Jaringan tanpa kabel lebih leluasa bergerak dalam melakukan aktivitas komunikasi. Yang kelima, wireless atau tanpa kabel. Jaringan wireless atau tanpa kabel merupakan jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk maintain saluran komunikasi antar komputer. Jaringan wireless adalah teknologi alternatif yang lebih modern untuk menggantikan jaringan yang menggunakan kabel tembaga ataupun kabel koaksial antar device jaringan. Jaringan wireless memiliki keuntungan dan kelemahannya. Dan keuntungan-kelemahannya itu dapat kalian lihat di PowerPoint. Wireless sangat populer dalam penggunaannya, seperti pada penggunaan rumahan dan perusahaan jaringan. Jaringan wireless ini terus berkembang. Device jaringan lokal yang menggunakan wireless atau wireless local area networking WLAN adalah standar 802.11 Wi-Fi. Yang selanjutnya adalah tipe-tipe jaringan komputer. Ada dua tipe jaringan komputer, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri. Berikut penjelasan dari dua tipe jaringan komputer. 1. Jaringan client server. Jaringan client server merupakan suatu arsitektur jaringan komputer yang oleh perangkat client yang melakukan proses meminta data dan server yang bertugas untuk merespons berupa memberikan data yang diminta client tersebut. Perangkat client biasanya berupa perangkat komputer dengan aplikasi software jaringan yang telah terinstal guna meminta dan menerima data melalui jaringan. Nah, di situ sudah dituliskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari jaringan client server. Yang kedua adalah jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri atas dua atau beberapa komputer. Setiap komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Bahkan untuk membuat jaringan peer-to-peer dengan dua komputer tidak perlu menggunakan hub atau switch, cukup menggunakan satu kabel UTP yang dipasangkan pada kartu jaringan komputer. Dalam sistem jaringan ini, yang diutamakan adalah sharing, resource, dan service, seperti penggunaan program, data, dan printer secara bersama-sama. Misal, pemakai komputer yang bernama Wawan dapat memakai program yang dipasang di komputer Rizky. Mereka berdua dapat mencetak ke printer yang sama pada saat yang bersamaan. Sistem jaringan ini dapat digunakan di rumah atau di kantor.
Pemakai komputer yang memiliki sebuah komputer lama dan sebuah komputer baru tidak perlu membuang komputer lamanya. Di PowerPoint sudah disebutkan apa kelebihan dari jaringan peer-to-peer. Nah, di situ juga sudah disebutkan beberapa kekurangan jaringan peer-to-peer. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak digunakan adalah topologi bus, ring, star, dan mesh. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu mengetahui setiap topologi berdasarkan karakteristiknya. Pertama, topologi bus. Sebuah perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan akan mengirim pesan broadcast melalui kawat dan semua perangkat dapat melihat tetapi hanya penerima pesan yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan. Topologi bus relatif mudah untuk diinstal dan tidak memerlukan banyak pengkabelan dibandingkan dengan topologi lain. Yang kedua adalah topologi ring. Dalam sebuah jaringan topologi ring, setiap perangkat memiliki dua komputer untuk komunikasi. Sebuah kegagalan pada salah satu kabel jaringan dapat menyebabkan seluruh jaringan gagal. Yang ketiga adalah topologi star. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh server, maka setiap klien server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Yang keempat adalah topologi mesh. Ingat, dalam sebuah topologi ring, meskipun ada dua jalur kabel, pesan hanya dapat melakukan perjalanan dalam satu arah. Kalau di topologi mesh, dapat mengambil salah satu dari beberapa kemungkinan jalan dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan mesh routing. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree mengintegrasikan beberapa topologi star ke topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub terhubung langsung ke bus tree. Yang keenam, topologi hibrid. Topologi hibrid dibentuk dari berbagai topologi. Sebuah topologi hibrid memiliki semua karakteristik dari topologi dasar yang terdapat dalam jaringan tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang komponen perangkat keras jaringan. Pertama, server. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya atau data yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau alat pencetak, printer, dan memberikan akses kepada workstation anggota jaringan. Terdapat berbagai macam jenis server yang ada dengan fungsi yang berbeda-beda. Misal, web server yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah web. Tugas utama server adalah melayani komputer klien. Berikut merupakan fungsi dari server sesuai jenisnya. Di situ sudah dijelaskan. Yang kedua adalah workstation. Workstation tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan. Tugas pemrosesan seluruhnya dilakukan oleh server sehingga beban pemroses dan lalu lintas network terpusat di server. Sebuah workstation minimal mempunyai
kartu jaringan atau NIC, aplikasi jaringan atau software jaringan, dan kabel untuk menghubungkannya ke jaringan. Sebuah workstation tidak membutuhkan hard disk karena data dapat disimpan di server. Hampir semua jenis komputer dapat digunakan sebagai komputer workstation. Apabila terjadi kerusakan pada komputer workstation, maka komputer yang digunakan tidak dapat masuk ke dalam jaringan sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan komputer server maupun komputer lain dalam jaringan tersebut. Yang ketiga, LAN card, Network Interfaces Card. Fungsi LAN card adalah menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN, Local Area Network. Melalui LAN ini, setiap komputer dapat saling tukar-menukar data atau mengakses perangkat keras, misalnya printer. Tentu saja fungsinya untuk dapat saling bertukar informasi antar komputer yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah hub. Menggunakan hub dapat mengalami collision karena hub tidak dapat mengenal MAC atau address atau physical address yang mengakibatkan tidak dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Di situ sudah dituliskan fungsi dari hub. Yang kelima, switch. Berbeda dengan hub, switch tidak dapat mengalami collision karena switch dapat mengenal MAC address atau physical address, sehingga switch dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Di situ sudah dituliskan beberapa fungsi dari switch. Yang keenam adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan sebagai penghubung atau penerus paket data antara dua segmen jaringan atau lebih. Yang ketujuh adalah kabel. Kabel jaringan menghubungkan antar komputer dan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna dalam satu wilayah lokal, seperti di warnet dan kantor perusahaan. Setiap jenis kabel mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang berbeda. Berikut merupakan jenis-jenis dari kabel jaringan. A. Kabel UTP. Kabel UTP terdiri atas 8 kawat yang ditandai dengan 8 warna berbeda. Dibuat menjadi 4 pasang kawat yang dibungkus sebuah jaket pengaman. Setiap pasangan kabel tersebut saling melilit atau twisted antara satu kawat dan kawat lainnya. Kabel UTP dibagi menjadi 5 kategori. Sudah dijelaskan di situ. Nah, untuk yang kategori 5 merupakan jenis yang paling populer dipakai dalam jaringan komputer di dunia pada saat ini. Kabel UTP yang digunakan untuk Local Area Network LAN adalah UTP kategori 5. Untuk menghubungkan satu peralatan dengan peralatan yang lain, pada dua ujung kabel UTP tersebut diberikan konektor UTP atau yang lebih dikenal sebagai RJ45. Konektor RJ45 memiliki 8 port yang sesuai dengan jumlah kawat di dalam jaket UTP. Kedelapan kawat tersebut harus dimasukkan ke dalam port RJ45 dan harus dikunci agar tidak terlepas. Untuk itu diperlukan alat yang disebut crimping tool. B. Kabel STP. Pada dasarnya kabel ini sama dengan UTP, hanya saja STP memiliki pembungkus yang lebih kuat. Yang C adalah kabel koaksial. Koaksial hanya memiliki satu konduktor yang berada di pusat kabel. Kabel ini juga memiliki lapisan plastik yang berfungsi sebagai pembatas konduktor.
dengan anyaman kabel yang ada layer berikutnya. Metal shield atau anyaman kabel berfungsi membantu mencegah interferensi alat elektronik yang menimbulkan interferensi. Terdapat dua jenis kabel koaksial sebagai berikut. Di situ sudah dijelaskan. Yang kedua kan TIX koaksial. TIXnet memiliki pembungkus ekstra tebal yang membantu menjaga kondisi permukaan kabel. Selanjutnya adalah kabel fiber optik. Fiber optik memiliki inti kaca yang dilindungi beberapa layar pelindung. Dengan pengiriman yang menggunakan sinar, maka interferensi sangat minim sekali. Fiber optik memiliki jarak yang lebih jauh daripada twisted pair dan koaksial. Yang ke-8 adalah repeater. Perangkat repeater harus ada dua alat, yakni untuk menerima sinyal dari server atau client dan untuk menyebarkan lagi sinyal Wi-Fi atau access point. Repeater juga memiliki fungsi yang sudah dijelaskan pada PowerPoint tersebut. Terima kasih karena sudah mendengarkan atau melihat presentasi saya. Ada kurang lebihnya saya meminta maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.